Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Secara etimologis, wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti berani, utama, dan perkasa. Sedangkan usaha adalah kegiatan yang mengandalkan pikiran dan fisik. Sedangkan secara terminologis, wirausaha merupakan kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang yang ada dalam mencapai suatu usaha. Wirausaha juga berdekatan dengan wira swasta, di mana wirausaha bermain dengan resiko dan tantangan. Sedangkan wira swasta lebih memanfaatkan modal yang ada untuk mendirikan usaha yang lain. Seorang wirausaha bisa menjadi wira swastawan, sedangkan wira swastawan belum tentu bisa menjadi wirausaha. Dalam bahasa Perancis, wirausaha adalah entrepreneur, yang berarti entre adalah antara dan prendre berarti mengambil. Entrepreneur adalah orang-orang yang berani mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru. Jadi, wirausaha adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dilakukan secara mandiri, yang mana semua sumber daya dan upaya dibebankan kepada wirausahawan dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi, menyusun, memasarkan, serta mengatur model dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Pengertian wirausaha menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu Suryani 2004 menjelaskan bahwa wirausaha adalah orang-orang yang mengorganisir, mengelola, dan berani mengambil resiko untuk menciptakan usaha yang baru. Kedua yaitu Frederick Curarto 2006 mengemukakan entrepreneur sebagai agen perubahan dalam melakukan pencarian secara sengaja, perencanaan yang hati-hati, dan mempertimbangkan proses entrepreneurial. Ketiga, Schumpeter 1984 menjelaskan bahwa entrepreneur orang-orang yang mendobrak sistem ekonomi dengan memperkenalkan barang dan jasa. Perkenalkan, nama saya Lia Dahliati, NIM 20060042 dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kewirausahaan. Menurut Wikipedia, pengertian kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut berupa ide inovatif, peluang, atau cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Pengertian kewirausahaan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Raker pada 1993 menjelaskan kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung makna bahwa entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain, atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, Stevenson, Roberts, dan Grossbeck pada tahun 1994 mendefinisikan entrepreneurship sebagai pengejaran peluang tanpa memperhatikan sumber daya yang dikendalikan saat ini. Selanjutnya, Scrum pada tahun 2006 mendefinisikan entrepreneurship sebagai proses seseorang atau sekelompok orang memikul resiko ekonomi untuk menciptakan organisasi baru yang akan mengeksploitasi teknologi baru atau proses yang inovatif yang menghasilkan nilai untuk orang lain. Berikutnya, Zimmer pada 2008 menjelaskan kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Selanjutnya,
Beringer dan Ireland pada 2008 mendefinisikan entrepreneurship sebagai proses seorang individu mengejar peluang tanpa memperhatikan sumber daya yang dimiliki saat ini. Selanjutnya, Hilsrich dan Peter pada 1995 memaparkan kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain atau sesuatu yang baru dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko sosial, fisik, dan keuangan, menerima imbalan dalam bentuk uang, kepuasan, serta kebebasan pribadi. Berikutnya, Penrose pada tahun 1963 menjelaskan kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Kapasitas atau kemampuan manajerial berbeda dengan kapasitas kewirausahaan. Al-Senada diungkapkan oleh Harvey Leibenstein pada tahun 1968 bahwa kewirausahaan mencakup kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Menurut Wijayatno pada tahun 2009, kewirausahaan adalah hasil dari proses penerapan kreativitas dan inovasi secara sistematis dan teratur terhadap kebutuhan dan peluang yang ada dalam pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau memecahkan masalah konsumen. Selanjutnya, Syagian dan Asfahani pada tahun 1995 mendefinisikan kewirausahaan adalah semangat, perilaku, dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan atau masyarakat, dengan selalu berusaha mencari dan melayani langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan yang lebih efisien melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas dan inovasi, serta kemampuan manajemen menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara kerja. Di dalam keputusan Menteri Koperasi dan UMKM nomor 961/Kep/9/1999 disebutkan bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, dan perilaku serta kemampuan kewirausahaan. Saya Fauzia Tabita Wandari. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang pendekatan dan teori kewirausahaan. Terdapat dua pendekatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Beringer dan Ireland pada tahun 2008. Yang pertama, pendekatan makro. Pendekatan makro menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sukses gagalnya suatu entrepreneurship. Faktor tersebut merupakan kondisi eksternal yang berada di luar kontrol seorang entrepreneur. Dalam hal ini terdapat tiga aliran, yaitu yang pertama aliran pemikiran lingkungan. Aliran ini berkaitan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi gaya hidup entrepreneur. Yang kedua, aliran pemikiran finansial atau kapital. Dasar dari aliran ini adalah pada proses pencarian kapital atau modal. Yang ketiga, aliran pemikiran displacement. Aliran ini berfokus pada fenomena kelompok. Ketika seorang individu dipandang tidak akan mendirikan usaha, kecuali individu tersebut dihambat untuk melakukan aktivitas lain. Contohnya, seorang individu yang kehilangan pekerjaan atau di PHK. Dua, pendekatan mikro. Pendekatan ini mengevaluasi faktor-faktor spesifik pada entrepreneurship. Entrepreneur potensial memiliki kemampuan atau kontrol untuk mengarahkan atau menyesuaikan keluaran dari setiap pengaruh dalam pendekatan ini. Terdapat tiga aliran pada pendekatan ini. Yang pertama, aliran pemikiran right entrepreneurial. Ciri-cirinya yaitu seperti kreatif, rasa percaya diri tinggi, keinginan untuk maju, dan berani mengambil resiko. Yang kedua, aliran pemikiran peluang usaha. Aliran ini berfokus pada aspek peluang dari pengembangan suatu usaha. Yang ketiga,
aliran pemikiran formulasi strategis. Aliran ini berpendapat bahwa proses perencanaan merupakan bagian terpenting dalam pengembangan suatu usaha. Formulasi ini adalah gabungan elemen yang terdiri dari pasar, orang, produk, dan sumber daya unik. Selanjutnya, teori-teori dalam wirausaha. Yang pertama, teori ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa entrepreneur akan muncul dan berkembang kalau ada peluang ekonomi. Tokoh pada aliran ini yaitu Cantillon, Sumter, Timberstein, dan Roll. Perkembangan entrepreneurship dapat ditelusuri mulai dari pendekatan klasikal, neoklasikal, dan Austrian market process. Yang kedua, teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa warisan sosial merupakan salah satu penemu utama dalam kewirausahaan. Teori ini didasari adanya perbedaan tangkapan atau berbagai kelompok sosial seperti ras, suku, agama, dan kelas sosial. Tokoh pada aliran ini adalah Max Weber dan Hayek. Yang ketiga, teori psikologi. Teori ini menyatakan bahwa suksesnya seorang entrepreneur tidak tergantung pada keadaan lingkungan, tetapi pada faktor kepribadian. Yang keempat, teori perilaku. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seorang entrepreneur adalah hasil dari sebuah kerja yang berlandaskan pada konsep dan teori, bukan karena sifat kepribadian seseorang atau berdasarkan intuisi. Halo semua, saya Fitri Zayunisa, NIM 200030114. Saya dari program studi pendidikan luar biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu tentang keunggulan dan kelemahan dari entrepreneur. Menurut Zimmer, Skatberg, and Wilson 2008, berwirausaha ada 6 kelebihan atau keunggulan. Di antaranya, yang pertama sebagai peluang menentukan nasib sendiri. Dengan berwirausaha dapat mengembangkan diri sesuai dengan minat dan kemampuan, sehingga dirinya lebih berarti bagi masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, peluang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, berwirausaha dapat mengubah seseorang ke jalan yang lebih baik, ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, ada peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. Yang keempat, ada peluang untuk memperoleh keuntungan yang menakjubkan. Siapa sangka bahwa dalam berwirausaha itu kadang mendapat dan memperoleh keuntungan yang lebih besar, bahkan yang tidak terduga bagi kita. Yang kelima, ada peluang untuk berperan besar dalam masyarakat dan memperoleh pengakuan. Yang keenam, ada peluang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dan bersenang-senang dalam mengerjakannya. Maksudnya dari itu, membuat kita lebih bersenang-senang. Misalnya kita memiliki hobi dalam memasak. Seperti kita membuka kafe, selain kita berwirausaha mendapatkan uang, kita juga melakukan kesenangan terhadap hobi kita. Dalam berwirausaha, kelemahan dalam berwirausaha ini ada 7. Yang pertama, ketidakpastian pendapatan. Dalam berwirausaha ini, pendapatan tidak pasti, kadang banyak, kadang juga sedikit. Yang kedua, ada resiko kehilangan seluruh investasi. Dalam berwirausaha, investasi tidak terjamin kembali, karena dalam berwirausaha ini kadang ada mengalami keuntungan yang lebih besar, kadang juga mengalami kerugian. Berikutnya ada kerja lama dan kerja keras. Siapa sangka dalam mendapatkan satu hasil yang bagus secara instan. Semua keberhasilan memerlukan proses dan kerja keras. Berikutnya adalah sampai bisnis mapan. Berikutnya tingkat stres yang tinggi. Dalam berwirausaha ini banyak wirausahawan yang memiliki stres yang tinggi karena mengelola suatu usahanya. Berikutnya tanggung jawab penuh. Seorang wirausahawan bertanggung jawab atas usaha yang dimilikinya. Berhasil atau tidaknya tergantung bagaimana proses wirausahawan itu bertanggung jawab penuh. Kemudian ada keputusasaan. Dalam berwirausaha
kewirausahaan. Kenalkan, nama saya Afrina Yanti dengan NIM 2003002, nomor absen 01, berasal dari Prodi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi karakteristik wirausahawan. Miner pada tahun 1996 mengajukan sebuah pandangan baru tentang tipe kepribadian entrepreneur dikaitkan dengan kemungkinan keberhasilan dalam mengelola usaha. Tipe kepribadian tersebut ada 4. Yang pertama, tipe personal achiever. Personal achiever adalah seorang yang individualistik dalam kehidupan nyata. Mereka lebih memilih untuk bekerja bebas dari atasan-atasan yang menyuruh mereka. Personal achiever bisa diciri-cirikan sebagai berikut. Pertama, memiliki kebutuhan berprestasi. Yang kedua, memiliki kebutuhan akan umpan balik. Yang ketiga, memiliki kebutuhan perencanaan dan penetapan tujuan. Yang keempat, memiliki inisiatif pribadi yang kuat. Yang kelima, memiliki komitmen pribadi yang kuat untuk organisasi. Yang keenam, percaya bahwa satu orang dapat memainkan peran penting. Yang ketujuh, percaya bahwa pekerjaan seharusnya dituntun oleh tujuan pribadi, bukan oleh hal lain. Baiklah, kita lanjut yang kedua, yaitu tipe super salesperson. Super salesperson mendapatkan kepuasan dari hubungan pribadi dengan orang lain. Faktanya, mereka membutuhkan hubungan baik untuk merasakan kesenangan mereka sendiri. Penghargaan diri bagi mereka adalah sesuatu yang terpisah dengan bagaimana orang lain menganggap mereka. Apa sih ciri-cirinya? Baiklah, tipe super salesperson ini ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk memahami dan mengerti orang lain. Yang kedua, memiliki keinginan untuk membantu orang lain. Yang ketiga, percaya bahwa proses sosial sangat penting. Yang keempat, kebutuhan memiliki hubungan positif yang kuat dengan orang lain. Yang kelima, percaya bahwa bagian penjualan sangat penting untuk melaksanakan strategi perusahaan. Baiklah, kita masuk ke tipe yang ketiga, yaitu tipe real manager. Wirausaha tipe real manager mempunyai karakteristik antara lain: pertama, keinginan untuk menjadi seorang pemimpin atau desire to a corporate leader. Yang kedua, ketegasan atau decisiveness. Yang ketiga, sikap positif terhadap pemimpin, positive attitude to authority. Yang keempat, keinginan untuk bersaing, desire to compete. Yang kelima, keinginan untuk berkuasa, desire for power, dan keinginan untuk menonjol di antara orang-orang lain. Baiklah, tipe yang terakhir adalah tipe expert idea generator. Wirausaha tipe expert idea generator mempunyai karakteristik antara lain: yang pertama, keinginan untuk melakukan inovasi. Yang kedua, menyukai gagasan-gagasan. Yang ketiga, percaya bahwa pengembangan produk baru sangat penting untuk menjalankan strategi organisasi. Yang keempat, intelijensi yang tinggi. Dan yang terakhir, ingin menghargai risiko dalam arti sifat kehati